Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barulmi, NIM 1909110610. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepabeanan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai adalah tindak pidana fiskal, di mana untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal ini yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, maka diperlukan proporsionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Selanjutnya adalah dasar hukum tindak pidana kepabeanan dan cukai. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai diatur mengenai wewenang penyidik pegawai negeri di sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981. Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613. Yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Selanjutnya adalah karakteristik penyidikan administrasi. Yang pertama adalah penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. Yang kedua adalah pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Menteri Kehakiman yang dilakukan setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah pejabat pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diangkat sebagai penyidik sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat 2. Yang keempat adalah sebelum mengaku jabatan sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat 1 harus diambil sumpahnya oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya adalah sistem pengadilan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Yang pertama adalah kepolisian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua adalah kejaksaan, yaitu penuntutan. Dan yang ketiga adalah pengadilan, yaitu pemeriksaan dan mengadili. Dan yang keempat adalah permasyarakatan, yaitu tempat eksekusi pidana penjara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.